Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali pada perkuliahan online di Universitas Sains dan Teknologi Komputer di Semarang. Sebelum masuk ke materi, ya, seperti biasa mohon bantuan dari teman-teman mahasiswa demi kelancaran perkuliahan pada pertemuan kali ini. Apakah suara saya sudah terdengar maupun belum? Jadi berikan tanggapan melalui live chat ya. Dan saya sampaikan permohonan maaf ya, saya tidak bisa mengajar tepat waktu ya, dan saya sudah izin tadi ya untuk perkuliahan diundurkan pada pukul 10 dikarenakan baterai laptop saya habis dan charger saya ketinggalan di kampus ya. Ini saya sudah sampai kampus ya, maka perkuliahan dapat saya mulai. Untuk materi pada pertemuan kali ini bisa di-download melalui link yang sudah saya tautkan di Google Drive dan saya tautkan juga pada Siakat. Jadi diklik saja ya. Secara otomatis teman-teman mahasiswa dapat mengunduh materi pada pagi kali ini. Untuk pertemuan kali ini di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ya, kita akan membahas sebuah prinsip dan konsep desain dalam rekayasa perangkat lunak. Terima kasih saya ucapkan ini Mbak Vivi sama Mbak Zuliana ya sudah hadir ya pada kesempatan kali ini. Silakan berikan tanggapan ya, sekali lagi apakah suara saya sudah dapat didengar dengan jelas maupun belum, agar penyampaian materi dapat saya mulai. Mohon kerjasamanya dari teman-teman mahasiswa.
Oke, terima kasih atas tanggapannya dari teman-teman mahasiswa ya, yang aktif, Mbak Yuliana dan Mbak Vivi ya, sudah memberikan tanggapan. Oke, untuk itu saya langsung bahas ya tentang prinsip, konsep, dan desain. Jadi ada terjemahan model analisis menjadi desain. Ya, di sini adalah data object description. Ya. Pada dasarnya rekayasa perangkat lunak itu pemrograman mendekati kepada objek ya. Jadi yang berbasis objek. Ya. Di mana data object description ya, ada entity relation diagram ya, ada control specification aspect, state transition diagram, data dictionary, data flow diagram, dan proses specification ya. Nah, ketika kita akan melakukan procedural design ya, kita butuh yang namanya control specification. Ketika kita melakukan sebuah rancangan interface design ya, kita membutuhkan data flow diagram atau DFD. Ketika kita akan membuat architectural design ya, kita membutuhkan juga data flow diagram ya. Ketika kita membuat data design ya, kita bisa pakai data dictionary atau sebuah database atau ERD, entity relation diagram. Nah, mari kita terjemahkan model analisis ini ya, dari desain ini ya. Yang pertama adalah data design. Nah, data design ini memiliki sebuah fungsi yang digunakan untuk mengubah sebuah model informasi atau entity relationship diagram dan data dictionary menjadi struktur data. Jadi rancangan ERD nanti akan diubah menjadi sebuah database yang terdiri dari kumpulan tabel-tabel ya, yang memiliki sebuah atribut dan saling berkaitan ya. Jadi ketika teman-teman mahasiswa akan merancang sebuah rekayasa perangkat lunak ya, paling utama adalah mendesain apa datanya atau tempat penyimpanannya ya kan.
Bagaimana kita akan membuat desain ya yang bisa menyimpan data nasabah, data karyawan, ya, data gaji dan data lain sebagainya, ya. Nah, dengan data desain ini kita mengubah model informasi yang diperlukan oleh customer atau teman-teman mahasiswa menjadi sebuah hubungan antara tabel satu dengan tabel yang lain dan data directory sehingga menjadi struktur data. Lalu architectural design merupakan isi hubungan antar elemen dalam program. Jadi hubungan antara elemen-elemen dalam program itu saling berkaitan. Lalu interface design menjelaskan bagaimana komunikasi dalam sebuah perangkat lunak dengan sistem dan dengan manusia yang menggunakannya. Jadi interface itu yang menjembatani, ya, interface itu tampilan. Sistem itu bekerja, ya, dengan manusia. Jadi seperti itu interface design. Di dalam sebuah interface, ya, mengandung sebuah maksud aliran informasi. Selanjutnya adalah procedural design, digunakan untuk mengubah elemen struktural, ya, elemen yang terstruktur dari arsitektur program menjadi sebuah deskripsi prosedural dari komponen perangkat lunak. Jadi rangkaian-rangkaian di dalam sebuah strukturnya itu dirubah menjadi deskripsi yang menjadi sebuah perintah-perintah di dalam sebuah komponen perangkat lunak. Itu procedural design. Adapun petunjuk dalam melakukan desain, ketika kita membuat rumah pun perlu melakukan desain terlebih dahulu. Sama di dalam sebuah rekayasa lunak, ya, kita juga perlu. Maka ada beberapa petunjuk dalam melakukan sebuah desain. Di mana yang pertama adalah sebuah desain harus menunjukkan organisasi secara hierarki. Ya, desain harus menunjukkan organisasi secara hierarki. Yang dimaksud desain harus menunjukkan organisasi secara hierarki maksudnya gimana sih? Jadi sebuah sistem atau sebuah organisasi di mana orang atau sebuah kelompok yang memiliki suatu peringkat di atas yang lain sesuai dengan status atau otoritas. Jadi hierarki itu yang dianggap paling penting dulu.
Bisa disimpulkan hierarki juga dapat memandu pengunjung atau sebuah customer ya untuk menuju konten yang dianggap suatu yang paling penting, itu hierarki. Misalkan ya, secara umum orang terbiasa membaca teks ya dari kiri ke kanan dan atas ke bawah, sehingga posisi teks dan gambar pada sebuah website harus mengikuti aturan ini. Nah, itu disebut dengan hierarki. Yang paling penting ya, yang biasa atau intinya dari mana? Oh, dari kiri kalau orang membaca sebuah teks. Maka ketika kita akan membuat desain ya, ada tulisan-tulisan atau pengumuman, berarti harus diawali dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Misalkan ketika kita membuat sebuah flowchart, itu disebut dengan hierarki. Lalu yang kedua, sebuah desain harus bersifat modular. Yang disebut dengan bersifat modular ya, jadi sebuah perangkat lunak seharusnya dapat dibagi-bagi secara logik menjadi beberapa elemen yang melakukan fungsi atau subfungsi secara spesifik. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah juga belajar di bahasasi tentang modular ya. Jadi di dalam bahasasi ya, modular itu adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cakup besar atau pemrograman besar itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Sehingga program itu akan lebih kecil dan memudahkan untuk dipahami dan dapat digunakan kembali, baik untuk program itu sendiri maupun program lain yang memiliki proses yang sama. Itu modular. Nah, bisa menggunakan fungsi, contohnya kan void ya, garis, void main ya. Contoh-contoh void main ya, void garis kurung buka, void main garis code ya, dan lain sebagainya ya. Jadi bisa dilihat dari pemrograman prosedural ya, nanti dipelajari. Misalkan saya akan membuat sebuah deklarasi definisi untuk fungsi ya, misalkan untuk mencetak include ya, eostream void cetak ya, misalkan void main cetak. Nah, jadi contohnya seperti ini ya, saya kasih tahu. Nah, ini adalah pemrograman modular. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah belajar ya. Nah, ini pemrograman modular ada seperti ini. Nah, ini. Nah, ini. Contoh deklarasi dan definisi. Ini merupakan sebuah fungsi. Jadi di
program yang besar dipecah-pecah ya dengan fungsi yang sama ya. Ya. Sehingga akan mudah dipahami ya dan dapat digunakan kembali ya baik untuk program itu sendiri maupun program yang lain yang memiliki sebuah proses yang sama. Ya, itulah gunanya nanti modular. Saya lanjut lagi ya, ini saya hapus dulu.
Jadi dari sebuah desain itu ya, dari bersifat modular ya, yang programnya besar itu dibagi-bagi, dikecil-kecilkan, yang memiliki fungsi atau fungsi secara spesifik, lebih terperinci, istilahnya seperti itu. Nah, sebuah desain juga harus memiliki abstraksi atau penggambaran dari sebuah fungsi atau sebuah prosedural. Nah, yang keempat, sebuah desain harus mengarah pada modul-modul atau sebuah prosedur atau subrutin yang menunjukkan karakteristik fungsional. Jadi kita akan pecah-pecah aplikasi tersebut ya, untuk perintah-perintahnya ya, itu lebih tonjolkan fungsinya ya, nanti digunakan untuk menghapus misalkan, atau menampilkan, atau merubah ya, itu adalah sebuah fungsional dari prosedur di dalam sebuah pemrograman. Yang kelima, sebuah desain harus mengarah pada antarmuka yang mengurangi kompleksitas hubungan antar modul dengan lingkungan luar. Yang keenam, sebuah desain harus diturunkan menggunakan sebuah metode yang berulang yang diarahkan oleh informasi yang dihasilkan pada tahap analisis dalam perangkat lunak. Jadi desain ini berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan ketika kita akan membuat sebuah perangkat lunak ya. Jadi tidak langsung membuat perangkat lunak itu secara otodidak atau sebuah prototipe, tidak. Bagaimana kita menganalisis kebutuhan dari sebuah pengguna sampai implementasi dan perawatannya nanti. Untuk prinsip desain, diperlukan untuk mengendalikan sebuah proses desain. Yang pertama, proses desain tidak boleh mengalami tunnel vision. Dalam artian, desainer harus memperhatikan pendekatan-pendekatan alternatif, menilainya berdasarkan persyaratan permasalahan, sumber daya yang ada untuk melakukan pekerjaan dan konsep desain. Jadi desainnya harus sesuai dengan persyaratan masalah yang ada dan sumber daya yang ada untuk melakukan sebuah pekerjaan yang akan menjalankan sebuah perangkat lunak tersebut dan sesuai konsep desain. Lalu prinsip yang kedua, desain harus dapat dilacak ke model analisis. Tujuannya ketika desain ini sudah jadi ya, bisa dilacak ke dalam analisis, terjadi kesalahan dalam perancangan ya, kita bisa kembali ke tahapan yang mengalami kesalahan, tidak perlu mengulangi lagi dari awal. Yang ketiga, tidak melakukan desain pada hal yang sama secara berulang-ulang. Yang keempat, desain harus mempresentasikan sebuah masalah pada keadaan yang nyata. Jadi tidak boleh desain itu dibuat masalah yang ada pada programmer. Itu bukan masalah yang nyata ya. Masalah yang nyata, masalah yang terjadi di objek penelitian atau customer.
Dan desain harus memperlihatkan keseragaman dan integrasi. Desain juga harus terstruktur atau urut untuk mengantisipasi adanya perubahan tadi ya, ketika ada kesalahan-kesalahan. Desain bukan coding. Jadi jangan ibaratkan desain adalah coding. Beda. Coding bukan desain juga. Nah, penilaian kualitas desain harus dilaksanakan pada saat desain tersebut dibuat. Dan desain sebelum diimplementasikan harus direview terlebih dahulu untuk meminimasi kesalahan konseptual dalam perancangan perangkat lunak. Adapun konsep desain itu digunakan untuk memberikan kerangka kerja yang mendapatkan sebuah program yang berfungsi dengan benar serta memberikan sebuah abstraksi yang mengizinkan sebuah desainer berfokus pada pemecahan masalah tanpa risau tentang detail level rendah yang tidak relevan. Nah, ini nanti bisa dipelajari ya. Contohnya seperti ini ya. Data abstraction, saya punya ini sebuah objek ya, pintu. Nah, pintu ini akan saya abstraksikan. Pintu ini memiliki abstraksi apa sih? Manufakturnya, kapan dibuatnya, model numbernya, tipe, swing directionnya, insert like-nya, tipe, number, weight, opening mekanismenya seperti apa. Ini adalah implementasi dari data strukturnya, data yang ada di dalam sebuah objeknya nanti yang akan diabstraksikan. Ini pintu. Pintu jenis apa sih? Lebarnya berapa sih? Ukurannya berapa sih? Tingginya berapa? Dan cara kerjanya bagaimana? Nah, ini adalah merupakan sebuah prosedural abstraction. Ya. Manusia membuka pintu, ya, dimana prosedurnya apa, perintahnya apa? Manusia membuka pintu, berarti perintahnya apa? Open. Ya, ini kan open. Ini yang disebut dengan prosedural. Prosedural adalah fungsi-fungsinya untuk menjalankan atau memberikan aksi, menghapus, membuka, menampilkan hasil total keseluruhan dan lain sebagainya. Nah, di mana open ini akan memiliki sebuah detail dalam pemrograman, yaitu algoritma, ya. Diimplementasinya ini dengan keilmuan yang memiliki objek ya untuk pilihan di dalamnya. Nah.
Di dalam desain juga dilakukan sebuah penyaringan. Pada setiap langkah penyaringan dilakukan dengan satu atau beberapa instruksi dari sebuah program yang diberikan didekomposisi ke dalam sebuah instruksi-instruksi yang lebih detail, melakukan sebuah penyaringan spesifikasi yang berhenti bila semua instruksi diekspresikan dalam bentuk bahasa pemrograman yang mendasar. Oke. Mungkin sampai sini ada yang tanyakan terlebih dahulu. Ya. Ini prosedural sebuah abstraksi ya, di mana ya, open, perintahnya untuk open ya. Perintahnya apa saja? Walk to door, reach to first knob. Buka pintu, walk to close door. Nah, ini. Ini adalah dibuat desain secara prosedural, secara terperinci. Jadi seperti itu. Dan perintah-perintahnya dituliskan secara detail. Seperti ini. Inilah adalah desain. Kita mendesainkan perintah-perintah pemrograman tersebut. Tetapi banyak sekarang programmer ya jarang memperhatikan rekayasa perangkat lunak. Mereka lebih langsung mengerjakan sebuah proyek tersebut dan mengevaluasi langsung. Ketika ada kesalahan-kesalahan langsung diperbaiki. Silakan, ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang tanyakan, saya akhiri dulu sampai detik ini dulu ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya akhiri. Jangan lupa teman-temannya diberitahu ya untuk melakukan absensi ya. Absensinya sekarang 1 kali 24 jam. Jadi mohon teman-teman absensi ya dengan memberikan mawar merah. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, untuk itu saya akhiri dulu ya.